Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Mawar Merah yang Allah muliakan. Apa namanya? Saya niat pengen baca soal puasa. Ya kan sebentar lagi kita puasa nih. Bulan apa? Bulan Maret ya. Maret tanggal berapa puasa? Tanggal 2 atau tanggal 2 lah ya. Nah, di sini kita coba baca dikit-dikit tentang yang boleh jadi dulu mungkin kita pernah mengalami itu ya. Di dalam kitab kita Fiqhus Syam karya Dr. Muhammad Hasan itu disampaikan ada satu bab yang namanya kaifiyatu qada'i syami Ramadan. Bagaimana caranya mengqadha puasa Ramadan. Dulu kita pernah muda nih. Ada nggak puasa yang kita tinggalin dulu Ramadan? Hah? Kalau perempuan pasti ada ya. Perempuan pasti ada karena dia ada haid, ada nifas kalau yang perempuan, apa udah ibu-ibu atau juga menyusui anak kan gitu ya. Nah, itu mereka pasti mengalami yang namanya batal puasa Ramadan. Nah, kalau laki-laki ada yang batal puasa nggak? Ada. Apa? Misalkan perjalanan pulang kampung kan nggak puasa tuh. Terus sakit juga bisa kan nggak berpuasa. Atau yang paling parah ya tanpa uzur, malas, ya kan? Atau bahkan jadi gini, kalau sama seperti sholat nih. Kalau orang mengaku Islam tapi dia tidak sholat itu bukan karena ingkar, bukan. Dia tahu. Ya Ustadz, saya tahu nih puasa nih, sholat nih wajib. Masa malas ah. Ya, dia mengakui sholat itu wajib, tapi dia malas ngelaksanainnya. Ini kategorinya masih dianggap bukan kafir. Masih dianggap dia berdosa, gitulah. Tapi kalau udah mengingkari sholat, ngapain sholat? Nggak ada tuh sholat wajib. Pokoknya mengingkari kewajiban sholat, ini kategori udah murtad. Nah, sama seperti puasa tuh. Puasa Ramadan kan termasuk rukun Islam ya. Rukun Islam berapa tuh? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Syahadat, sholat, ada yang bilang zakat dulu berpuasa, ada coba sebaliknya ya. Pokoknya masuk rukun Islam lah. Maka ketika orang yang tidak berpuasa Ramadan karena males, tapi dia meyakini puasa itu wajib, maka dia hanya berdosa tapi belum murtad lah bahasanya. Ya. Tapi kalau udah mengingkari ya murtad jadinya. Nah, dulu nih ketika masih remaja, mungkin pernah sekali, 2 kali, 3 kali kita nggak puasa ya, kita ya pura-pura puasa di rumah, tapi di luar kan gitu tuh, nongkrong di mana puasa. Udah gitu nggak diganti itu, bahkan bisa jadi sebulan, tuan. Atau juga mungkin ketika perantau, anak-anak baru selesai sekolah SMA merantau keluar, itu kan nggak ada kontrol orang tuanya tuh. Kalau imannya lemah ya pasti nggak puasa dia, apalagi bergaul dengan teman-temannya segitu ya. Makanya, nah mungkin di antara kita dulu pernah seperti itu tuh. Terus sampai sekarang belum diganti. Coba ingat kira-kira dulu kapan kita yang pernah ada puasa wajib tapi kita nggak jalanin. Alasan malas tadi lah ya. Maka di sini ada caranya nih. Apa namanya? Kaifiyat, cara-cara membayar qadha puasa Ramadan. Yang ibu-ibu, yang perempuan kalau dengar juga nggak apa-apa, bagus nih. Ya, wa dzalika annal mukallaf imma ayyatruka asyama amdan au bi'uzrin. Orang yang tidak puasa Ramadan itu ya boleh jadi alasannya karena ada uzur ya, tadi kan yang sakit, kemudian udah tua, atau dalam perjalanan, atau lagi haid, itu kan uzur tuh namanya. Atau yang sengaja aja, yang tadi malas tadi tuh, yang sengaja aja. Maka
wa idza qada imma yaqdiya siyamahu qabla Ramadan aw mimma ba'da. Kemudian kalaupun dia mengkodoknya, jadi kalau yang tadi tuh orang-orang yang tidak berpuasa karena uzur, maka dia wajib kodok di bulan berikutnya. Tapi ada yang tidak kodok, kayak orangnya udah tua renta, udah tua pikun segala macamnya, tapi masih hidup, maka dia tidak wajib kodok, hanya wajib bayar fidyah namanya. Nah, kalau kita yang seumur kita nih masih kuat nih, maka wajib kodok. Nah, kodoknya itu orang kadang-kadang macam-macam. Ada yang kodok puasanya sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Ada juga saking malasnya, ya Ramadan udah datang, udah belum dikodok juga. Ramadan 2023 dia masih punya utang. 2024 belum dibayar sama dia tuh. Udah keburu 2025 gitu loh. Hah? Tanggal tua. Hah? Iya, ini dia nih. Ini lagi dibahas nih, utang lagi. Jadi iya numpuk jadinya. Belum sempat dibayar, udah datang Ramadan berikutnya gitu loh. Nah, itu bagaimana cara bayar itu? Gitu ya. Nah, di sini ini nih dibahas nih soal bagaimana cara membayar kaifiat apa? Cara membayar kodok dulu pertama. Al-iftar bi ghairi uzrin. Kalau orang yang batal puasa tanpa uzur, uzur itu artinya apa? Uzur itu halangan lah ya. Fa in aftara bi ghairi uzrin, apabila dia berbuka puasa tanpa adanya uzur, wajib alaihi qada'u ma aftarahu ala faur, maka dia wajib mengqadanya segera. Orang nggak puasa nih, nggak puasa. Malas lah ya, malas. Kemudian setelah puasa berlalu, habis lebaran dapat hidayah. Belajar ngaji, salah. Kemudian dia ingat, dulu kemarin tuh gue kagak puasa tuh karena nggak malas. Maka dia wajib membayar qada segera mungkin. Artinya ya segera. Ya bahkan kapan segera? Segera setelah Ramadan berlalu. Tapi kalau batal puasanya karena uzur, tadi itu sakit, kemudian haid, gitu ya. Fa'in aftara bi uzrin ka haidin wa nifasin wa maradin wa safarin. Kalau ada uzur karena haid, nifas, sakit atau perjalanan atau yang sejenis itu, fa'innahu yajib, maka dia tetap wajib qada illa annahu la yakuna al-far. Tapi kodoknya boleh entar gitu loh. Ya, tapi sebisa mungkin dikerjakan sebelum datang Ramadan berikutnya gitu. Meskipun entar. Ini banyak yang begini nih. Dari awal habis lebaran sampai sekarang ada yang belum dibayar tuh. Maka nih kita nih kewajiban kita suami, bapak, ingetin kalau punya anak perempuan atau istri yang masih punya hutang puasa Ramadan kemarin, ayo segera diingetin. Kalau bisa temenin kita puasa. Jangan sampai datang lagi Ramadan berikutnya. Tadi tuh utang belum bayar, udah datang lagi Ramadan, ngutang lagi terus. Nah, itu bagaimana tuh? Maka di sini disebutkan orang yang seperti itu, maka dia wajibnya dua. Ya, orang sudah punya hutang puasa, belum sempat dibayar puasanya, tapi udah datang lagi Ramadan berikutnya, gitu kan? Artinya dibayar di tahun berikutnya, sudah keselang lagi Ramadan berikutnya. Maka kewajiban dia, ketentuannya pertama dia berdosa. Tuh, berdosa pertama. Ya, kila kulla syai'in bismin. Semuanya pertama dosa. Yang kedua, dia wajib membayar qada dengan puasa sejumlah hari yang ditinggalin. Misalkan tahun 2023 5, 2024 4, 5 hari lagi 10 tuh. Maka ntar setelah 2025 besok tambah 15, maka ke depannya setelah 2025 ini habis lebaran besok nih, maka yang 5 dia ganti, yang 2025 5 diganti dengan puasa, yang 10 lagi nih yang udah berlalu puasa plus bayar fidyah. Ya. Jadi plus bayar fidyah. Jadi gitu nih, kalau yang Ramadan sekarang
cukup bayar puasa saja, kodok puasa saja. Tapi kalau berlalu berikutnya itu maka wajib puasa plus bayar fidyah. Fidyahnya satu mud itu berapa? Sekitar 30 ribuan lah ya. 30 ribuan. Maka hati-hati itu. Nah repot lagi kalau kita nggak ngitung berapa ya. Ustaz, dulu saya baru sebulan sekali. Udah tuh bayar sebulan untuk puasa tuh. Ingat loh ya, kayak gini-gini tuh hutang kita kepada Allah sama kayak sholat. Kalau udah nggak kehitung, udah anggap aja dulu hitung-hitungan aja. Wah, gua Badung mulai umur sekian sampai umur sekian. Kayak di umur itu mah sama sekali nggak puasa saya. Udah itu dibayar. Bayangin tuh, berat banget kan? Bayar ya, puasa sebulan aja jebol. Apalagi yang 3 tahun kan gitu ya. Seperti makanya berat sekali itu. Jadi seperti itu. Nah makanya ingetin ke anak-anak perempuan kita ataupun istri yang belum bayar puasa bayar gerak ya. Tapi kalau rata-rata yang seperti ini tuh kalau anak-anak remaja gitu ya, atau remaja-remaja dewasa awal. Tapi ada juga orang-orang yang udah tua karena nggak tahu, dia pikir udah lewat aja, akhirnya nggak dibayar tuh utangnya. Ya jadi seperti itu. Maka jangan sampai nantinya itu kita lewatin. Terus bagaimana cara bayarnya? Boleh nggak berurutan? Boleh. Soal 5 ribu turut, boleh. Atau selang-selang boleh. Yang pertama entar aja deh habis lebaran haji, ya udah. Kedua entar lagi terus. Pokoknya silakan waktunya diganti asal belum datang Ramadan yang akan datang. Tapi kalau ini syarat kalau ini dia batal puasanya karena uzur, karena ada halangan. Tapi kalau karena malas, karena bandar segala macamnya, pergaulan, ya itu segera. Kamu diingat segera ganti puasa. Bahkan orang seperti ini sama kayak sholat tuh. Sama kayak sholat kodok kami saya sampaikan di musola. Kalau kodok sholatnya masih banyak yang ditinggalin, maka dia nggak boleh melaksanakan sholat sunat. Baik kodok dulu. Nah termasuk seperti ini, orang yang punya utang puasa wajib banyak, ya, dia tidak boleh puasa sunnah dulu. Kalaupun mau puasa sunnah digabung niatnya, ya kan? Senin Kemis nih, saya niat puasa wajib bayar utang tahun dulu. Niat puasa sekalian ya Allah, niatnya puasa Senin Kemis, bayar fidyah karena udah lewat nih. Tapi bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib itu bedanya di mana? Di niat. Kalau puasa wajib niatnya kapan? Hah? Niatnya kapan puasa wajib? Puasa niatnya malam. Ya, makanya kita terbiasa kan ya niatnya pada tarawih kan. Nawai itu rame-rame, nawai itu soma godin. Paling telat niat ketika sahur. Tapi kalau mazhab Syafi'i kan kudu ditalafuz tuh, nawai itu semua. Tapi kalau mazhab yang lainnya asal udah sahur ya itu dianggap udah niat. Gitu loh. Nah, ya. Nah, maka kalau mau bayar utang kodok puasa wajib, maka niatnya kudu malam. Berbeda dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa sunnah itu ya habis subuh nih, habis kuliah subuh, berarti tumben kagak ada nasi uduk. Gua puasa gitu tuh. Jadi udah itu mah puasa sunnah. Oh, PRT nggak bikin nasi uduk nih. Gua di masjid itu kan, udah pulangan jalan ngantuk kok dia niat puasa, ya niat puasa sunnah. Jadi itu selama belum ngopi dan segala macamnya kan gitu ya. Nah, itu bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib. Itu aja bedanya. Kalau yang lainnya mah sama. Sahurnya sebelum subuh, bukanya maghrib, sama itu. Beda cuma niatnya aja. Ya. Nah, maka coba kita cek masing-masing, lihat kira-kira masih ada nggak dulu kita punya utang. Kalaupun ragu-ragu, anggap aja ada. Ya, kalau ragu-ragu anggap aja ada. Karena apa? Karena khawatir nanti kita puasa punya utang dan kita nggak tahu. Kemudian puasa itu hukumnya apa? Apa aja hukum puasa? Ada puasa yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah,
ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Empat hukum tuh. Coba lihat, puasa yang hukumnya wajib puasa apa aja? Ramadan. Terus? Nazar, ya. Apalagi? Berdua nih, cuma 2 nih. Ada 4. Yang wajib. Dua ada mah nggak boleh malah. Yang wajib itu pertama puasa Ramadan, ya. Itu pasti itu karena masuk rukun Islam. Kalau puasa Ramadannya wajib, berarti kodok puasa Ramadannya juga wajib, itu yang kedua. Jadi puasa Ramadannya kan wajib. Maka yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, sakit, musafir, dan haid, dia tetap punya utang kewajiban puasa, yaitu puasa kodok. Maka puasa kodok wajib, kodok Ramadan jadi wajib juga. Kedua. Yang ketiga nazar. Apa puasa nazar? Janji. Kita punya hajat besar, janji. Ya Allah, kalau anak saya lulus, saya akan puasa seminggu berturut-turut. Wah, itu tuh. Anaknya lulus nih. Wah, itu punya utang itu. Kalau itu utangnya seumur hidup. Pokoknya kapan dia mau bayar. Tapi tadi yang ketentuan, saya akan puasa seminggu berturut-turut. Wah, itu bahaya tuh. Harus berturut-turut. Kalau dia ngelaksanain nggak berturut-turut, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dagang atau ulang. makanya nih Pak, jangan gampang nazar. Satu, karena nazar itu janji bukan pada manusia, kepada Allah janjinya. Allah catat itu. Ya, apa namanya? Itu puasa nazar tuh. Kemudian Rasulullah juga nggak suka kalau orang banyak-banyak nazar. Jadi puasa wajib kalau puasa dijadikan nazar gitu loh. Kalau rumah saya laku, saya mau puasa Daud seminggu. Senin, Selasa libur, Rebo, Kamis libur, Jumat, Sabtu libur, Minggu, 4 hari itu. Ya, makanya Rasulullah tidak suka orang yang sering nazar. Jangan berjanji lah kata Rasulullah. Biasa aja. Kalaupun mau nazar yang ringan-ringan gitu loh. Yang gampang kita tebus. Cuman biasanya kalau nazarnya kecil, hajatnya nggak tembus. Jadi kalau mau nazar itu yang ibaratnya kan, nazar itu kan kita punya hajat itu kita beli gitu loh ibaratnya. Kita beli, kalau hajatnya besar ya belinya udah gede gitu loh. Cuma kan jatuhnya jadi nazar janji tadi gitu ya. Nah, maka dari itu kalau dulu Bapak punya nazar puasa, maka wajib tuh dibayar. Itu yang ketiga tuh. Tadi apa pertama? Puasa Ramadan, terus kodok puasa Ramadan, terus yang ketiga puasa nazar. Yang keempat apa? Puasa kafarat. Apa kafarat? Denda. Jadi puasa denda. Puasa yang karena denda, karena dia melakukan satu dosa yang ya denda lah, mau denda apa? Apa contohnya? Orang yang ketika bulan Ramadan berhubungan suami istri di siang hari saat sedang puasa, suami istri, maka puasanya otomatis batal dan dia kena denda. Harus bayar kafarat, namanya denda. Dendanya ada pertama, memberi makan 60 orang fakir miskin. Pertama membebaskan budak dulu, membebaskan budak. Ya, yang paling mahal nih. Kalau nggak mampu, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya puasa kafarat, namanya puasa denda. Jadi kalau sehari jebol, gantinya enggak deh, Ramadan nih, pengantin baru, Ramadan siang-siang, ya jebol, berhubungan suami istri siang-siang, maka sehari doang, sekali, maka dia wajib punya denda kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Lah kalau 3 hari, makanya hati-hati tuh, ayo inget-inget dulu, ayo pernah nggak tuh? Makanya nih Pak,
nanti punya mantu, punya anak, punya cucu yang pengantin baru, siang-siang awasin, jauhin lo, awas lo. Bebas pisan dulu tuh, jangan disatuin. Kadang-kadang kita kan ya, kadang-kadang liburan gitu kan, blehoy gitu kan, ada aja tuh gitu. Jadi, tapi kalau dijauhkan itu pasti enggak ini. Tapi kalau deket-deketan gitu kan, itu pasti apalagi mantan baru kan masih gebu-gebunya. Maka lihatin nanti tuh kita punya keluarga begitu, jauhin dulu. Nah, kalau dia puasa 2 bulan nggak kuat betul-betul, maka yang ketiga dendanya adalah memberi makan fakir miskin 60 orang. Miskin. Kalau yatim kaya jangan. 60 orang maksudnya gimana, Cak? Miskin 60 orang maksudnya gimana? Piring apa berapa, Cak? Masa sebaik 60 orang? 60 orang miskin. Iya. Satu piring ya 60 piring lagi. Hubungin Pak RT tuh 60 orang miskin teh. 60 orang memberi makan iya 60 piring. Atau 60 box. Ya gitu. Bikin aja ntar dulu ya. Tuh. Ketahuan. Enggak apa-apa loh. Itu ini ya apa namanya? Jangan malu. Kalau pernah begitu udah bilang aja, saya nggak kuat puasa 2 bulan nih, udah ngasih makan 60 orang miskin. Tapi orang miskin loh ya. Orang miskin loh. Harus ke orang miskin. Bukan ke jamaah masjid, bukan. Ke orang miskin. Sekali bayar, Cak. Boleh sekali bayar, boleh cicil, boleh. Ya, jadi dulu waktu zaman khalifah itu ada khalifah yang mencoba ya. Ada khalifah yang sengaja dia siang hari ya kan susah ya miskin ya. Iya, makanya cari miskin. Kalau cari miskin susah berarti udah mau kiamat kan udah. Nah, orang minta-minta rumahnya gede. Iya. Artinya orang miskin yang kita lihat miskin. Miskin ya enggak. Yang kita lihat miskin. Tapi orang kan sekarang kalau dibilang miskin semua miskin pasti ngakunya miskin. Padahal punya handphone 2. Kontrakan banyak ya. Ya pokoknya yang benar-benar miskin lah ya. Nah, kembali nih ada cerita khalifah raja lah. Dulu dia cerita sama satu imam, imam, saya jebol nih saya ini. Maka denda saya apa? Denda buat kamu harus hanya satu. Membebaskan budak, dia punya duit. Duitnya kaya, banyak kan. Ngasih makan 60 orang, ya 60 orang masih kecil kata dia, orang kerajaan gue yang punya katanya. Maka untuk kamu tidak ada lain kafaratnya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Nah, kalau kita kan kagak ya. Kita ada pilihannya. Jadi 60 orang ngasih makan 60 orang miskin, nasi box saja. Tapi itu bukan fidyah namanya. Kalau bisa emang diserahinnya kalau orang miskin bener orang miskin. Orang miskin itu bisa dari sekitar rumah kita, ya, atau dari keluarga kita. Misal punya saudara jauh itu yang miskin, kasih itu dia. Seperti itu. Itu saat memberi itu diniatkan atau gimana? Iya kan udah dalam hati itu mah. Pokoknya itu sebenarnya kan rahasia ya. Rahasia. Artinya ya dosa yang malu, kita malu ya jebol gitu kan. Tapi sekarang itu ya orang udah nggak lihat dosa lagi. Nggak ada malunya orang. Bahkan bukan sama istrinya lagi. Itu kalau orang berzina gimana, Cak? Ini lagi ngomong nih. Orang berzina kan suka di lokalisasi. Ya iya. Ini lagi ngomongnya apalagi bukannya istrinya. apalagi yang bukan istrinya gitu loh. Ini baru Itu dosanya kan luar biasa ya. bahaya loh tadi ikut. Jadi ya apalagi yang bukan istrinya kan. Kan beda ya. Ya iya. Ya dia mah dosa banget itu udah. Dosa besar intinya. Dan sekarang tuh sudah ya inilah banyak lah. Makanya bersyukur kita masih bisa ngaji segala macam. Nah, jadi itu puasa yang wajib tuh. Maka ingat dulu lah ingat ya. Tapi gini Pak, itu kita bahas ini ya, kita bahas yang hubungan suami istri ya. Itu kalau benar-benar memang kejadian hubungan suami istri.
Kalau timbang colek, cium segala macam terus keluar gitu, keluarnya bukan mani tapi yang masih itu kan cairan yang keluar ketika kita tegang tuh. Selama itu tidak apa namanya tidak berhubungan badan dan tidak keluar sperma, maka nggak batal. Cuman nilai puasanya menurun, kurang. Karena dia mengisi dengan ya kayak cium gitu ya, cium, peluk segala macam. Tapi nggak sahwat lah. Puasanya nggak batal. Selama dia tidak berhubungan badan dan juga selama dia tidak mengeluarkan sperma karena itu. Tapi kalau misalkan lagi cium terus keluar sperma, itu dia nggak batal tuh. Tapi batalnya bukan karena zina, bukan hubungan badan, batalnya ya karena keluar mani. Kita share. Dianggap keluar mani dengan sengaja itu. Dianggap keluar mani dengan sengaja. Maka batalnya ya batal dan sama kayak orang yang haid jadinya udah diganti nanti. Tapi nggak ada denda. Lain kalau dengan tadi hubungan suami istri kan gitu ya. Tapi hubungan suami istri juga bisa nggak kena denda kalau dia nggak sengaja. Ada nggak sengaja? Aja deh. Emang ada nggak sengaja? Ada sengaja? Ya, emang ada sengaja? Nggak ada. Ada orang ngidik-ngidikin dulu. Maksudnya nggak sengaja gini nih. Ini bukan nggak sengaja gini. Maksudnya nih nggak sengaja pada hari pertama bulan puasa. Dia nggak tahu nih sekarang bulan puasa nih. Orang udah puasa dia nggak tahu zaman dulu lah ya. Orang udah puasa dia nggak puasa. Dia hubungannya ya sekarang terakhir yuk. Bisa. Ternyata udah masuk puasa. Itu dia nggak sengaja tuh. Dia nggak sengaja ya dia batal biasa. Artinya tidak kena kafarat yang 2 bulan tadi. Itu masih nggak sengaja itu Pak Ferry. Nggak sengaja gitu masuknya. Kan dulu Apa? kalau dintukin. Hah? Dintukin. Disenggol-senggol kan. Sama istri. Ntar belum. Ini dulu nih. Soal nggak sengaja ya, soal nggak sengaja nih. Makanya yang nggak datang ngaji rugi nih, wah. Senggol-senggol mah sengaja namanya, Mas. Itu maksudnya nggak sengaja itu. Atau nih dia pikir masih malam. Dia pikir belum subuh gitu loh. Masih gelap nih, karena rumahnya gelap. Hubungan suami tahun-tahun masih subuh. Jam 8 gitu, misalnya udah terang. Itu dia nggak sengaja tuh. Terus rifting gitu mas sama. Begitu aja gitu. Matiin lampunya semua tuh gelapin gitu kan. Nah, itu dia nggak sengaja tuh ya. Itu nggak sengaja. Nah, sekarang andai kan kemudian kejadian hubungan suami istri, pertanyaannya yang bayar kafarat denda siapa? Istri atau suami? Suami. Dulu saya pernah bahas tuh ya. Dulu pernah saya bahas nih dulu di MM nih. Siapa yang bayar Kenapa suami? Istrinya enggak? Hah? Yang tukin. Kalau yang apa sih nentukin nih? Betul tadi kan. Enggak, kalau nentukin saya taunya tukin tuh yang kinerja. Gimana? Maksudnya di apa digoda-godain. Oh, ya. Sekarang kalau yang goda-godain istri gimana? Mungkin kalau tawan ngantuk. Ngantuk ya. Sekarang kalau yang goda-godain istri gimana? Ngantuk. Kita lagi diem nih. Iya, kita lagi diem lah. Istri itu. Yang digoda-godain loh. Ngantuk deh. Akhirnya ngantuk juga kan. Nah, maka itu siapa yang bayar dendanya? Laki ngantuk. Dano misalkan nih. Ini yang masih muda dia mah ya. Dia masih muda nih. Goda-godain awalnya istri goda-godain. Ternyata masuk perangkap, kantuk tadi itu. Kejadian lah hubungan suami istri itu kan. Orang kan udah gelap mata lah, lupa macam. Udah itu nggak ada orang mungkin ya. Nah, itu yang wajib denda siapa? Nah, dalam mazhab Syafi'i itu yang wajib bayar denda itu suami bukan istri. Karena yang ngantuk, Mat. Ya. Meskipun yang godain istri. Kenapa? Nah, nih mohon maaf nih. Jadi kalau perempuan itu sudah keburu batal puasanya sebelum diorgasme.
Ya, maksudnya paham kan maksudnya? Nih. Kemudian kan yang diantara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Dalam tubuh kita nih. Lubang yang 5. Mulut, hidung, telinga, depan, belakang. Karena kalau sini mau masuk berarti kan? Memasukkan sesuatu apa aja sesuatunya? Melebu. Maka ketika ilustrasi gini ya, ketika masuk begini, ini belum sampai dalam udah batal si perempuan. Udah batal duluan dia. Batal duluan dia. Udah masuk nih. Kita kan belum. Kita belum batal kenapa? Karena batalnya laki-laki adalah ketika orgasme. Itu. Nah, ada lagi. Jadi ketika tadi ya, kalau seperti itu berarti si perempuan sudah batal duluan karena batalnya kemasukan sesuatu. Maka batalnya bukan sehingga dia tidak kena denda dengan kafarat tadi. Karena dia udah batal duluan sebelum orgasme. Nah, kalau laki-laki kenapa batalnya ketika orgasme? Nah, orgasme itulah yang didenda 2 bulan. Tapi ada lagi kasusnya. Sudah siap-siap nih. Belum nyampe, udah keluar. Belum nyampe, udah cerat duluan. Apa tuh? Apalagi sih bahasanya gue bingung. Apa? Iya. Nikung apa? Pokoknya bahasa gitu tuh. Pokoknya belum masuk, udah cerat duluan. Gitu ya. Maka yang batal siapa? Laki-laki. Yang laki yang batal, perempuan? Enggak. Kenapa enggak batal? Karena belum masuk, ya. Kalaupun tadi pendahuluan cium-ciuman itu yang tadi. Nah, si laki batal, tapi batalnya bukan karena Masuk. bukan karena berhubungan, maka batal biasa ini. Batal biasa, dia hanya kena kewajiban membayar seperti orang haid. Pilih mana? Pak Slamet. Melebu gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi itu puasa wajib tuh ya, puasa kafarat. Termasuk nih, Pak. Puasa kafarat itu tidak hanya yang sebabnya tadi tuh. Berikutnya puasa kafarat juga terjadi kalau Bapak punya janji sama orang. Sumpah. Demi Allah, saya nggak melakukan itu. Padahal ngelakuin. Maka dia harus bayar dendanya dengan puasa 3 hari. Ayo, mungkin dulu kita pernah sumpah demi Allah. Gitu kan, padahal bohong, maka bayar dengan puasa 3 hari. Itu namanya puasa kafarat juga tuh, puasa wajib juga tuh. Jadi nawaitu shauma kafarah gitu aja, lillahi ta'ala udah. Kalau nggak nyebut nama Allah gimana? Kalau nggak nyebut nama Allah, sumpah. Ya beda, tidak terkena itu. Tapi maksudnya sumpah demi Allah gitu ya. Demi Allah, demi Rasulullah gitu kan. Wallahi, tapi contoh gini misalkan dia dituduh dia mencuri, nyolong. Ketangkep. Sumpah lo demi Allah sama. Padahal dia nyolong. Nah, dia punya kewajiban bayar denda puasa denda 3 hari. Dia bersumpah untuk nyelamatin diri itu loh. Kalau enggak digebukin mati dia nih. Nah, ya seperti itu. Maka itu jadi semua sumpah yang menggunakan nama Allah dan tidak kenyataannya, maka dia punya kewajiban bayar denda. Puasa 3 hari berturut-turut. Ayo ingat-ingat dulu mungkin pernah ada. Ini puasa wajib ya. Apa tadi? Puasa Ramadan, terus qada puasa Ramadan, terus puasa nazar dan puasa kafarat denda. Yang kedua, puasa sunnah. Nah, ini mah biasa udah puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah tuh contohnya banyak, Senin Kemis. Kemudian 3 hari tiap bulan, 15 pas bulan purnama itu Ayamul Bid namanya, atau juga puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, atau juga puasa Asyura 10 Muharram ya, atau juga puasa bulan Rajab, puasa Sya'ban. Nah, pokoknya selain puasa Ramadan itu puasa sunnah ya.
Itu puasa sunnah, hukumnya sunnah. Yang ketiga, puasa yang hukumnya makruh. Apa itu? Di antaranya adalah puasa di hari Jumat. Tanpa alasan apapun. Ujuk-ujuk gue pengen puasa aja. Punya utang enggak, niat sunnah enggak, pas jatuh bulan purnama juga enggak, pokoknya puasa. Maka kata Rasulullah, kalau ada istrinya beliau Juwariyah namanya seperti itu puasa, Rasulullah nanya, "Asumti kamu puasa nggak kemarin?" "Enggak ya Rasulullah." "Yaudah kalau gitu besok puasa aja." "Ah, enggak, saya kemarin doang." "Yaudah batalin," kata Rasulullah. Jadi kalau mau puasa Jumatnya diakui, maka puasalah dari hari Kemisnya. Kemis Jumat atau Jumat Sabtu. Kecuali kalau hari Jumat itu pas bertepatan dengan hari bulan purnama misalkan. Ya itu boleh. Atau hari Jumat itu saya puasa di Jumat, kenapa? Karena hari Jumat ini tanggal apa? Hari kelahiran saya. Boleh. Rasulullah pun suka berpuasa di hari Senin karena hari kelahiran beliau. Gitu ya. Jadi kalau puasa Jumat tanpa sebab, maka makruh hukumnya. Ya nggak usah mendingan. Gitu. Kalau saat ada seperti sakit atau berobat harus puasa, pas hari Jumat itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa itu ada hajat namanya. Ada tindakan. Karena tapi itu puasanya kan bukan puasa seperti puasa, ini. ya, Iya, bukan niat puasa. Harus puasa karena Puasa yang kita maksud puasa syariat itu, ya tadi puasa yang ada sahurnya, ada bukaannya, terus ada ketentuannya menjaga. Kalau yang puasa tadi mah kan, ya, puasa tadi buat operasi nih, dia nggak boleh makan, tapi cuman boleh sama istrinya kan gitu maksudnya. Artinya tidak ada kewajiban menjaga ini kan seksual kan gitu, tapi dia puasa. Itu bukan puasa yang dimaksud dengan syariat, ya bukan rukun Islam, tapi puasa yang kesehatan. Itu nggak masuk tuh. Kecuali tadi misalkan puasa nazar. Kalau ini tembus saya mau puasa hari Jumat 4 kali 4 Jumat, itu wajib tuh. Saya mau puasa Jumat, cuman nazarnya wajib diketahui, cuma makruh. Kenapa? Udah tahu puasa nggak boleh hari Jumat, lu puasa Jumat. makruh itu. Janjinya Jumat lagi ya. Iya, tapi dia wajib dibayar. Wajib tapi makruh, Jumat. Pakai Jumat Kliwon lah. Iya, wah itu apa lagi tuh Jumat Kliwon lagi. Jumat Kliwon. Tuh, nyusahin banget itu mau itu. Makanya hati-hati nazar tuh. Nah itu puasa yang makruh. Nah yang terakhir puasa haram. Apa aja? Puasa haram. Dalam setahun itu ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. 1, Idul Fitri. 2, Idul Adha dulu. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Baru 3 berikutnya hari Tasyrik. 11 bulan haji, 12, 13. Ya, jadi bulan haji itu ada 4 hari yang haram berpuasa. Selebihnya bulan Idul Fitri. Ini kalau berpuasa di 5 hari ini haram jatuhnya, jadi berdosa. Jangan mentang-mentang, wah gue bilang enggak, dosa itu. Nah ya, kenapa kenapa Jumat juga dimakruhkan berpuasa? Karena dianggap sebagai hari raya. Sementara hari raya kan hari senang-senang, hari makan segala macamnya, hari baik dan hari makan-makan lah maksudnya. Jadi jangan berpuasa. Itu ya. Nah kalau puasa sunnah, setelah Idul Fitri, besoknya puasa 6 hari di bulan Syawal itu puasa. Nah itu tuh yang kita sampaikan nih. Jadi cara bayar puasa yang kodok, ya kalau yang pas di tahun berjalan ya segera sebelum datang Ramadan berikutnya. Tapi kalau udah berlalu Ramadan berikutnya, 2 kodok plus fidyah. Ingat. Kemudian kafarat puasa tadi ya. Ada puasa kafarat yang wajib. Ingatin tuh, melebu. Pokoknya itu melebu. Pokoknya itu melebu tuh jadi syarat kena kafarat tuh melebu. Lebu mas. Jangan sampai mlebu. Di luar aja. Tapi ada yang ngakalin itu. Ini mau ada yang ngakalin. Dia sengaja pergi ke Bali. Kan musafir tuh. Ada yang begitu. Ya kalau itu Kalau di tapi kan berdosa ya. Kenapa pada puasa kalau di puasa gimana?
Kalau keluar dan keluar ya. Ya, itu kan bisa kita tahan, Pak. Udah suka ada yang keluar juga sih. Iya, keluar karena dia nggak bisa nahan. Ya kalau nggak bisa nahan ya katakanlah keluarnya ya itu sama dengan keluar air mani dengan sengaja. Maksudnya di kereta, Iya. Ente yang model nyelamitan itu. Kalau sekarang mau digebugin kalau itu Sekarang kena. tahuan pasti. Jadi kalau itu kan sebenarnya kita bisa nahan. Tapi kalau emang seperti itu dia begitu ya, dia kategorinya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Batal puasanya. Mandi pulang. Kecuali kalau di kereta tidur ngorok, bon lah basah nih ya, ngimpi namanya. Busway kan, busway. Busway, karena enak tuh busway nyaman di tidur, ngimpi. Ngimpi. Nah, udah kalau itu mah nggak apa-apa. Yang Itu apa? Bayar fidyah tadi. Itu kan besarannya satu mut. Satu mood. Itu hitungannya berapa? Nanti dicek lagi di konversi debatnya Google ya. Satu mood itu hitungannya itu seperempat gantang lah. Kalau pernah dikonversi ke duit itu kalau nggak salah antara 60.000 apa 30.000 gitu. Coba nanti cari lagi ya, dicek. Itu bentuknya uang boleh apa? Boleh uang? Sama harus makanan. Memang afdolnya to'amu miskin. Afdolnya makanan. Makanan tuh makanan yang mengenyangkan afdolnya ya. Tapi ada mazhab lain yang bisa dengan qimah. Qimah itu harga, seharga. Ya, seharga makanan itu. Misalkan katakanlah sekali makan itu misalkan 20.000 itu ya. Ya maka sehari itu maka kali 3 aja. Coba nanti tanya dia lagi ukuran satu mut. Terus itu bayarnya harus satu-satu apa bisa langsung, Ustaz? Jadi kan misalnya kita misalnya utangnya 10. Kita misalnya puasa hari ini bayar puasa terus fidyahnya 1 juga. Apa fidyahnya bisa langsung bayar 10, puasanya bisa 10 gitu. Nah, bayar fidyah itu harus setelah berlalu puasa. Jangan sebelumnya. Jadi ini sekarang nih kita punya emak udah uzur, udah tua renta. Mak, bayar fidyah sekarang aja mak ya. Mumpung ada duit nih, nggak boleh. Puasanya belum. Ya, puasanya belum. Berarti nggak boleh. Nggak sah. Harus sudah berlalu. Misalkan 3 hari benar-benar kalian nggak berpuasa, boleh tuh dibayar 3 hari dulu. Atau ntar nih seminggu deh atau 10 hari udah benar-benar nggak mau 10 hari, bayar 10 hari. Boleh. Dan bayar fidyahnya itu tidak harus di bulan itu. Boleh bulan berikutnya. Kapan ada dananya aja. Dan bayarnya boleh dicicil. Tapi syaratnya setelah berlalu, jangan sebelum. Kalau bayar sekarang nggak boleh nih, karena puasa belum nih. Kecuali kalau bayar buat yang tahun sebelumnya. Yang itu. Kasusnya misalnya puasa yang bulan kemarin belum kebayar tapi udah masuk tahun puasa baru lagi nih, berarti kan harus double tuh. Harus dengan berasnya kita bayar puasanya dulu. Oh, kalau yang ini fidyah yang udah lalu. Oh iya, kalau itu mah bisa. Artinya bisa sekarang gitu. Yang tadi saya bilang tuh fidyah bagi orang-orang yang tua renta, yang memang sudah tua lah, maka bayar fidyahnya setelah berlalu. Kalau tadi kan puasanya tuh puasa yang duluan tuh. Udah lewat kan? Ya sekarang dibayar boleh. Yang tadi saya pikir puasa yang belum datang. Kalau puasa belum datang, maka bayar fidyahnya harus nunggu puasa itu telah berlalu dulu. Dan benar-benar nggak dikerjain. Nah, ya, jadi terus bayarnya gitu, maksudnya kita bayar fidyahnya misalnya nggak lalu hitungannya 30 lah sebulan, kita bayarnya 30 box misalnya. Ya boleh kalau duitnya ada, dananya ada. Misalnya, cuman puasanya kan harus nyicil sehari. Iya, iya. Itu maksudnya fidyahnya duluan. Nggak apa-apa. Baru puasanya. Iya, nggak apa-apa. Puasa nyicil kan sehari. Bayar puasa 1. Sepaket. Iya, sebenarnya 1, ini 1. Ya, enggak juga. Ya kalau itu lebih bagus sebenarnya. Cuman yang simpel aja lah. Artinya kalau satu-satu mungkin capek, ya udah sekaligus dah 30 box cari. Tapi harus ke fakir miskin. Ada juga begini, dulu pernah saya sampaikan juga.
boleh nggak bayar ke satu orang? Satu orang, boleh. Oh boleh Ustaz. Satu orang. Jadi tiap hari aja bikin nih video saya. Video saya orang yang sama. Boleh. Ya. Atau kalau yang banyak 30 box sekaligus ke dia tuh jangan. Ya. Karena nanti satu nggak kemakan, kedua akan menimbulkan fitnah. Kalau duit mungkin bisa kan? Kalau duit ya bisa. Tapi kalau Anda kata kan harus 60 orang miskin. Itu nyari orang miskin ya. Zaman sekarang kan susah. Nggak ada. Banyak orang miskin, tapi yang benar-benar miskin yang kita harus berikan kan. Dari 60 ternyata kita yang mendapat 10 misalkan. Bayar 10. Nah dari 60 itu kita tadi 10 bayar nggak? Itu apa dulu nih? Video apa dulu nih? Yang tadi bayar itu. Kafarat. Nah, Kalau kafarat harus 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya. Kalau yang tadi nih video yang tadi puasa yang udah lewat, bukan puasa kafarat nih mah. Kalau yang dia nanya puasa bayar utang nih. Kalau yang ini kalau puasa kafarat harus 60 orang miskin. It'amu sittina miskinan, 60 orang miskin. Kalau video tadi orang miskin satu orang boleh. Tapi nggak boleh nggak boleh itu. Kalau tiap hari boleh tuh. Tiap hari sehari satu dia boleh. Tapi kalau sekaligus 30 box dia jangan. Nah, makanya karena sekarang kita kesulitan mencari orang miskin, maka ada lembaga ambil zakat. Itu menyalurkan. Ya udah, bilang aja nih saya bayar fidyah. Saya bayar kafarat. 60 orang miskin nih 60. Nah, dia nggak tempat tinggal kita lingkungan orang miskin bahasnya bisa. Terus kita bikin kan box berapa 10. Terus kita kasih orang yang kayak pengemis di jalanan. Bisa. Itu pengamen gitu nggak Bisa, nggak apa-apa. Itu hitungannya masih. Gitu tuh kan. Ya artinya kan kita nggak usah nyari bener-bener detail. Periksa mana kakaknya, mana gaji berapa, ribet itu mah. Ya. Sekilas mata kita, wah kayaknya nih, saya tahu dia memang butuh nih, kan ada begitu, miskin tuh. Maka utamakan yang sekitar kita. Kalau sekitar kita kayak semua ya, oper. Soalnya banyak tuh orang-orang yang mau berhenti. Nah, itu bisa aja kan? Bisa itu sedekah Jumat atau juga fidyah gitu. Yang tahu niatnya kan dia sendiri. Maka ya. Kita misalnya hitung-hitungan bikin nasi box, tapi jumlahnya nggak ditaker nggak sampai 1 mut, itu gimana? Ya jangan, nggak sah. Jadi kita harus benar detail lah 1 mut. Iya, pokoknya makanya ditanya lagi nanti ke bagian ini ya, ini adalah tanya 1 mut itu berapa kalau diuangkan. Iya, kalau kurang berarti kan nggak sah berarti. Makanya mendingan lebihin. Kalau ini kalau di sini tahun 2023 1 mut tuh 11.000. 2023 1 mut. Ya ketika membayar lebih bagus banyak. Jadi kalau misalkan katakanlah udah pokoknya hitungan per hari saya bayar hitungan dia makan sehari gitu. Misalkan dia kenyang sehari 50.000 nih, udah 50.000 sehari hitungannya 50.000. Seperti itu ya. Jadi ketika bayar hutang itu lebihin tuh Allah lebih suka. Apalagi ketika kita sekarang punya, misalkan dianggap sudah semakin meningkat ekonominya, terus kesadaran kita pun makin meningkat, kemudian kita dahulukan utang kita kepada Allah, ya Allah ntar akan ngeganti. Jangan jangan. Seperti itu. Nanti bisa dicek lagi tuh. Jadi ukuran sekarang nih 1 mut tuh berapa? Nanti dari ada web dompet duafa, ada MUI gitu kan. Ada nanti dibanding-bandingkan tuh dari beberapa sumber berapa yang valid. Atau mungkin ngikutin MUI misalkan, MUI Jakarta berapa? 60.000 loh, 60.000 per hari.
nasi kotak 60.000 mewah banget. Mewah iya, nggak apa-apa. Atau 60.000 dibikin 3 kotak kan gitu. Atau kalau dicampur bisa nggak, Sat? Maksudnya? Ini nasi kotak seharga 30.000, terus dimasukkan lagi uang 30.000 di upload, ditaruh nasi kotaknya gitu. Kan totalnya jadi satu mobil. Bisa aja. Bisa aja. Yang penting totalnya. Jadi satu kalau jadi kan berarti kita menggabungkan, tapi memang enaknya ambil pilih satu. Kalau duit makanya makanan dulu lebih enak gitu. Jadi kita nggak talfik namanya, tidak mencampur adukan mazhab. Kalau di sini di mazhab yang bisa pakai uang itu mazhab Hanafi. Kalau yang lainnya nggak bisa. Kalau lebih uang boleh. Ya, Hanafi uang boleh. Sama seperti kayak bayar zakat fitrah kan? Mazhab Hanafi doang yang boleh pakai uang. Yang lain enggak. Nah itu jadi prinsipnya kita bayar hutang atas dosa-dosa kita yang dulu. Beli dulu kan sholat. Asal apa gimana? Kalau fitrah juga beli dulu. Beli Uang gimana? tapi buat beli dulu di musola itu kan ada Lagi beliin, beli beras. beli beras. Iya, musola nyiapin beras, Iya. dagang beras ibaratnya. Itu kan itu bisa itu diantara salah satu model apa namanya zakat fitrah. Kerjasama sama Ucok pinjem beras gitu kan. Taruh beras lu di sini misalnya. Nanti begitu ini takar beli. Ntar duitnya kasih dia jadi berasnya jadi fitrahnya udah pakai beras. Tapi sekarang sudah berkembang, mau pakai beras boleh, pakai uang juga boleh. Gitu. Nanti ngikutin standar dari majelis ulama aja. Kalau pakai uang segini, kalau tahun lalu 37,5 ya. Kalau nggak salah tahun lalu. Maka tahun besok berapa? Tapi kalau mazhab Syafi'i, kita nih ya kalau mazhab Syafi'i guru-guru saya beras ya udah saya pakai beras. Dan berasnya tadi ketika kita membayar lebihin. Nah, kadang-kadang saya bukan sombong, maksudnya mencontohkan. Saya kadang-kadang kalau bayar zakat kita itu pakai yang beras 5 kilo. Dah. Berarti kalau ada 4 orang 4 kali 5 20 dah. Nah, itu diantara cara kita ketika membayar, apalagi utang kita kepada Allah lebihin. Nah, sekarang kan ada orang yang cari untung di beras fitrah kan? Ada namanya beras fitrah, tapi isinya cuma 2 kilo. Kurang, nggak penuh, nggak cukup. Itu yang dosa ya penjual beras itu. Kita makan, kita beli dengan niat 3,5 liter kan? Jadi dosanya, bayangin kalau ribuan orang, itu masuk dalam wailul lil mutaffifin. Neraka bagi orang yang mengurangi timbangan. Makanya kalau mau beli beras itu ya lebihin. Karena kalau beras yang 5 kilo itu kan, kalaupun kurang, ya kurangnya misalkan nggak nyampe 5 kilo, tapi udah pasti lebih dari 3 liter kan, 3,5 kan gitu. Tapi kalau beli beras fitrah 3,5 liter, kalau kurang ya kurang. Itu masih kurang. Masih kurang gitu. Masih kurang. Makanya cari amannya udah beras yang 5 kilo, macam-macam kan, ada yang 70, ada yang 60 ya. Bismillah udah setahun sekali buat ngebersihin dosa-dosa kita, dosa jiwa. Padahal maaf aja ada pedagang yang curang. Banyak. Literan nih. Literan di dakwah itu ketok, iya. Itu sejak dulu makanya ada ayat itu, ayat wailul mutaffifin. Nah, itu yang mengurangi timbangan itu kaumnya Nabi Su'aib kalau nggak salah, bukan Su'aib. Ya Nabi Su'aib kalau nggak salah. Itu udah sebelum Nabi Muhammad tuh udah ada yang mengurangi timbangan itu. Nggak hanya beras, truk pasir begitu kan. Ya. Ditebelin bawahnya tuh, kan, tebelin, diganjel, macam-macam itu akhirat ntar mainan itu, udah habis. Apalagi beras fitrah kan orang niat ibadah semua tuh orang gila ya, penjahat mah nggak mikir agama deh, beras fitrah di, ya. Makanya kan sebenarnya kalau timbangan beras segala macam itu kan secara umum tidak selalu berkaitan dengan agama ya, dengan ibadah maksudnya, kayak pasir kan. Tapi kalau beras fitrah kan jelas buat ibadah itu.
Masih dikurangin juga, gila coba. Penjahat begitu. Berarti ngerti agama juga kan? Hah? Yang orang ngerti agama. Apalagi? Banyak sekarang ini. Iya, enggak dia lihat bisnis gua, wah peluang nih. Kalau semua beli sama kita nih, udah Untung nih. main dikit aja dikurangin setengah ya seorang atau dua orang gitu. Kan lama-lama kan jadi bisa satu karung lagi kan gitu. Karena godaan. Itu luar biasa, itu dosanya besar banget itu. Alhamdulillah. Maka kalau kita jadi pedagang, kemudian lagi menakar, udah nakar lebihin kalau bisa. Bukan memunjung gitu kan. Itu kan kalau itu di dalam mah ditambahin. Nah, iya. Kadang-kadang malah yang ngeri begini, yang ngeri nih. Kita beli literan dari toko baru, itu udah diketok. Sama toko itu ngerian. Iya. Literannya udah diketok dari pabrik gitu loh. Ujungin. Dari pabrik udah diketok literannya kan jadi berkurang. Itu ngeri itu. Udah tinggi Kan jual mah curang gitu kan. Ini kan nggak tahu. Kalau yang Kita kan nggak tahu, kita beli emang ternyata dari pabrik udah diketok, itu bahaya. Kalau ada seperti itu, kalau ada bahaya sih. Makanya hati-hati. Tapi kalau cerita dulu saat misalnya saya pernah beli beras kurang dari 3,5 liter, kamu udah saya kasih buat zakat, teman saya nggak tahu gitu, tapi itu mana nggak tahu gimana. Yang Terus tahu yang ngasih dagang itu saya. Iya. Yang dagang lah. Kalau kita kan udah yakin udah ini beli. Iya. Kita kan Nah, kalau misalkan hari itu tahu nih, ya segera diganti. kayaknya kurang nih. Ah, tambahin dah. Tambahin. Gitu. Belongi ya. Curiga nih kayaknya. Tapi kalau udah kelewatan tahun berikutnya, udah jangan beli situ lagi. Makanya saya ngeri ya. yang aman di pasar. Ya, 5 kilo itu. Aman 5 kilo. Orang cerita masih Kalaupun itu kalaupun kurang nggak terlalu jauh kan, nggak pasti masih tetap lebih dari 3,5 kilo kan gitu kan. Kalau lebih ya itu ntar hitungannya Allah ganti per butir coba hitungannya. Per butirnya kelebihan itu misalkan lebihnya sekilo, ya Allah ganti per butir itu dengan kebajikan buat kita. Udah, itu aja niatnya. Toh setahun sekali, kalau misalnya punya anak, kita keluarga berempat nih, ya udah. pertama 3,5 liter. Kalau beli yang kurang. Itu ngeri makanya sekarang. Bahaya, sama penjahat mah udah gak mikir agama, tuh boleh penting duit masuk. Nah gitu. Oke gitu ya. Mudah-mudahan ada mudah ada manfaatnya. Ini udah sejam. Dikit-dikit, insya Allah minggu depan mudah-mudahan ada nggak ini ya, kita kayak gini-gini aja nih, kita bahas yang ringan-ringan gini. Iya, betul. Meskipun orangnya dikit, cuma berapa itu 2, 3, 8 orang ya, tapi insya Allah manfaat. Jangan dikubar saat. Nah ya, demikian. Kalau boleh mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MM